dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa bersyukur dengan adanya keyakinan kelas karena dapat mengontrol perilaku kami di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Iwan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Presiden. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun yang kita bahas sekarang itu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas, cuman kita tidak tahu apa itu, mana yang termasuk dalam budaya positif. Untuk itu kami dari CGP Angkatan 11 ini akan memaparkan lebih jelas lagi ya, bagaimana apa itu budaya positif. Baik, topik yang akan dibahas pada pagi hari ini atau diseminasi kami CGP Angkatan 11, saya Lili Fitrianingsih dan Bapak Iwan Jayadi akan memaparkan apa itu budaya positif. Baik, topik yang kita bahas hari ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya tentang budaya positif. Gimana Bapak Ibu? Tidak asing ya tentang budaya positif, atau Bapak Ibu baru dengar tentang budaya positif? Baru dengar ya. Mungkin budaya positif ini sebenarnya kita sudah melaksanakannya, tapi kita tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Seperti itu. Baik, maka dari itu saya akan membahas satu persatu ya tentang budaya positif. Di sini ya topik yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Sering kita dengar ya, melihat anak-anak kita, bagaimana cara kita mendisiplin anak-anak, baik pada tepat waktu datang sekolah ataupun disiplin dalam melaksanakan upacara. Baik, saya akan memaknai apa itu disiplin. Disiplin sering diartikan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Menanamkan kedisiplinan tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan sama sekali. Baik Bapak Ibu, yang saya ingin tanyakan, apakah disiplin, pernahkah Bapak Ibu melakukan hukuman terhadap anak-anak yang melanggar disiplin? Pernah? Boleh Bapak jelaskan apa hukumannya dan melanggar disiplin apa? Seperti apa? Terima kasih. Saya pribadi adalah guru bidang studi, guru pendidikan agama Islam yang mengajarkan di kelas atas, jadi khusus kelas 5 dan kelas 6. Terkait tentang pemberian sanksi, hukuman yang diberikan kepada siswa dalam saat-saat tertentu. Nah, hukuman ini yang kita anggap mungkin dalam bentuk fisik, tetapi bukan sifatnya memukul. Misalnya ketika siswa terlambat
hadir atau tidak mengerjakan PR, saya pribadi memberikan sanksi untuk keliling lapangan atau bahkan membersihkan WC. Bahkan mungkin kalau saya perhatikan, saya lihat di guru kelas 6 sendiri kadang disuruh untuk melaksanakan sholat taubat. Nah, inilah bentuk sanksi atau bentuk hukuman yang kita anggap untuk mendisiplinkan siswa. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Holik ya. Terima kasih Pak Holik atas kelakuan hukumannya terhadap anak-anak, di mana Pak Holik melakukan hukuman itu sejenis memberi konsekuensi atau hukuman secara ringan supaya anak-anak sadar dalam melanggar disiplin tersebut. Oke Bapak Ibu, itu pelanggaran hukuman di dalam kelas. Bagaimana misalnya anak-anak itu melanggar peraturan atau melanggar atau disiplin di dalam sekolah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Di dalam sekolah, silakan. Ayo Bu. Tadi itu di dalam kelas, sekarang di sekolah kita. Misalnya banyak sekali peraturan atau disiplin yang dilanggar sama anak-anak. Seperti apa? Ayo Bu. Ayo semangat. Tadi kan di dalam kelas Pak Holik ini, sekarang di dalam lingkungan sekolah. Pasti banyak anak-anak yang melanggar peraturan atau disiplin, kurang melaksanakan disiplin. Seperti apa Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria, guru kelas 2A. Untuk disiplin sekolah, ternyata semua sekolah mempunyai disiplin. Jangankan di SD 1 ini, semua sekolah dari kota sampai desa pasti ada disiplinnya. Yang menjadi pelanggaran dari disiplin yang ada di sekolah ini, biasanya anak-anak tidak mematuhi misalnya memakai seragam sekolah. Misalnya kita sudah sepakat memakai seragam sekolah dari Senin sampai Sabtu, tapi ternyata ada juga anak-anak yang selalu melanggar. Itu salah satunya seragam, dan yang lainnya mungkin ada dari guru-guru lain. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus buat Ibu Haja Nuria. Ya, selanjutnya ya, disiplin itu kita kategorikan, kita masukkan ke dalam peraturan sekolah ya. Dimana peraturan sekolah itu memang semua atau seluruh siswa ataupun guru yang ada di sekolah kita ini mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Bu Haja. Selanjutnya baik, saya akan memaknai arti dari disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai seperti itu. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini, mardika iku jarwanya noramung repasing pangre ning uga kuat kuasa amandiri pilangga. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Disiplin itu bukan hanya kita mentaati peraturannya, harus ada dalam diri kita. Disiplin dulu dalam diri kita sendiri, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Di sini ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Ini ada proyek nilai-nilai kebajikannya. Di sini ada peduli, ada rajin, ada integritas, dan rasa hormat. Di mana peduli ini termasuk ya dalam rajin, datang ke sekolah, integritas, dan rasa hormat kepada Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, keterus-terangan, ada keberanian, ada kebahagiaan, dan ada tanggung jawabnya. Yang ketiga, kebersihan, kesantunan, keadilan, dan pengabdian. Yang keempat, komitmen, kreatif, baik hati, dan bijaksana. Belas kasih, semangat, kesetiaan, dan bersyukur. Adanya percaya diri, adanya kedermawan, berprinsip, dan toleransi. Adanya belas kasih, kejujuran, bersahaja, dan percaya. Selanjutnya bertujuan dan dermawan, keteraturan, dan lurus hati. Di sini ada tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, serta gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Di sini kita sudah beralih ke topik 2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di mana ini ya ada namanya motivasi eksternal, ada namanya motivasi internal. Yang termasuk motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ini mengharapkan imbalannya. Yang ketiga, ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, motivasi internal adalah tujuan disiplin positif. Dalamnya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ada dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Sekarang hukuman dan penghargaan. Jelas berbeda Bapak Ibu ya, mana hukuman, mana penghargaan. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu, misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, bagaimana tindakan Bapak Ibu terhadap anak-anak seperti itu? Apakah Bapak Ibu memberi hukuman atau apa? Di situ kami akan menjelaskan lagi hukuman dan penghargaannya. Baik. Ini ya pengaruh dari memberikan penghargaan. Ada pengaruh ya kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Pengaruhnya jangka pendek, ada jangka panjang. Penghargaannya tidak efektif, penghargaannya merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri ya. Motivasi ini termasuk dalam diri itu termasuk motivasi intrinsik ya. Sekarang saya tanyakan dulu Bapak Ibu. Kembali lagi Pak. Di sini ya. Bagaimana Bapak Ibu memberikan penghargaan seandainya anak-anak di kelas Ibu mendapatkan nilai terbaik atau anak-anak selalu mengerjakan tugas secara tepat waktu? Apakah Bapak Ibu memberi adanya pengaruh? Apakah ada pengaruh jangka pendek atau pengaruh jangka panjang? Silakan Bapak Ibu bisa menjelaskannya.
Ayo Bu, saya beri kesempatan. Tanya penghargaan apa saja, apakah termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang? Apa pengaruhnya? Kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak, apa pengaruhnya dalam jangka pendek? Dan apa pengaruhnya juga dalam jangka panjang? Silakan. Tolong dijelaskan dulu pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu. Oke, pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjang. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak-anak dalam kelas, misalnya anak-anak itu menjawab pertanyaan. Nah, ada di antara anak-anak cepat menjawab pertanyaan, kita beri A+ atau beri bintang kepada anak-anak. Sehingga mereka itu mungkin dalam ini termasuk jangka pendek. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang atau apa jenis benda, mungkin jangka panjangnya akan berakibat buruk. Di mana anak-anak apabila kita memberikan penghargaan kepada orang lain, misalnya ada kedisiplinan mereka atau di dalam kelas mereka melakukan terbaik, misalnya kita beri uang. Pada suatu saat kita tidak memberikan lagi, pasti anak-anak tidak bersemangat lagi. Seperti itu. Kita misalnya memberi penghargaan berupa benda. Kalau kita kasih lagi penghargaan selain benda, mungkin anak-anak akan berpikiran, oh tidak usah kita begini. Nanti dikasih kita hanya tepuk tangan saja. Itu akibat daripada kita memberi penghargaan berupa benda. Seperti itu. Ya, misalnya apa yang Ibu lakukan? Misalnya memberi penghargaan atau pengaruh jangka pendek kepada anak-anak, membuat itu menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa yang Ibu berikan? Berikan apa? Penghargaannya dalam bentuk apa? Seperti itu. Ya, terima kasih. Biasanya untuk penghargaan kepada siswa untuk jangka pendeknya, paling penghargaannya kalau bagi saya Bu, A+ atau jempol atau nilai yang bagus, dan terakhir menjadikan dia contoh di dalam kelasnya kepada siswa-siswa yang lain supaya mereka bisa berpacu seperti teman-teman yang sudah dikasih penghargaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aja, kita beri aplaus buat Ibu Aja. Mungkin ini dari kelas rendah. Bagaimana dengan Bapak Ibu kelas tinggi? Ayo Bapak Ibu, semangatnya mana? Mana semangatnya? Ini semangatku. Tetap semangat ya. Ayo kita, misalnya kita memberikan penghargaan atau apa dalam, apakah bisa termasuk efektif atau enggak dalam memberikan penghargaan kepada anak-anak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, apakah pemberian penghargaan itu efektif atau tidak? Kalau menurut saya, selama ini pemberian penghargaan itu menurut saya sangat efektif. Itu pun tergantung dari pemberiannya apa. Kalau misalnya menurut saya kalau uang, kalau bentuk penghargaannya adalah uang, mungkin anak-anak akan lebih mencari sesuatu kayak misal, oh hari ini Ibu kasih hadiah uang, terus besok Ibu, apakah hari ini ada uang juga Ibu? Nah, itu bentuk-bentuk penghargaannya itu mungkin ada khusus gitu, bukan uang saja. Kalau menurut saya kalau uang itu suatu yang tidak dianjurkan. Nah, kalau penghargaannya seperti apa yang efektif? Misalnya kayak ice breaking, apa itu adalah hal-hal yang menurut saya sederhana tapi sangat mengena kepada mereka. Seperti itu menurut saya, Ibu. Terima kasih ya kepada Ibu Rita. Kita beri aplaus buat Ibu Rita. Ya, selanjutnya kita masuk ke topik yang masih ya, perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Silakan Bapak Ibu
di mana dalam memberikan hukuman itu ada juga konsekuensinya. Di situ ada penjabarannya hukuman itu seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Saya baca yang di atas saja ya dulu ya. Hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Next, mungkin nanti kita bahas lagi. Seperti itu ya semua. Sekarang ada pertanyaan di sini. Tindakan guru terhadap siswa. Apakah tindakan kita itu hukuman atau konsekuensinya? Misalnya membersihkan kamar mandi karena membuli teman, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gimana, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya? Ya, kita sepakat hukuman. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang Hukuman. karena ngobrol saat KBN, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, mengenakan rompi sekolah warna oranye karena tidak mengenakan seragam pramuka di hari Sabtu. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo, yang keempat. Yang keempat, berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya, memberikan tugas tambahan karena tidak mengerjakan PR. Konsekuensi. Konsekuensi. Push up 10 kali karena mencoret buku teman. Hukuman. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Kita lihat. Betul kira-kiranya? Ya, kita beri aplaus. Berarti Bapak Ibu ini sudah sadar betul ya apa itu budaya positif. Ini salah satunya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada budaya positif kita ya yang ada di sekolah kita. Ya, next Pak. Nah, di sini sudah masuk restitusi. Nah, restitusi ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di mana itu ada hukuman, ada disiplin, di mana disiplin ini ada konsekuensinya dan ada restitusinya. Seperti hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Itu merupakan salah satu dari identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini sudah melakukan restitusi dalam kelas ataupun dalam lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan anak-anak ya. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Baik Bapak Ibu, kita akan beralih lagi ke keyakinan kelas. Sebelum itu kita beri tepuk semangat dulu ini pada loyo-loyo semua ya. Ayo, mana suaranya? Ini suaraku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Masih semangat Bapak Ibu? Kita lanjutkan? Iya, kita lanjutkan ya. Sudah, kita beralih ke topik yang ketiga. Keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di dalam kelas itu kita buat peraturan, ada aturan, ada kesepakatan kelas, dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Kenapa saya memaparkan peraturan, kesepakatan, keyakinan? Gimana supaya anak-anak belajar nyaman di kelas secara kondusif ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, oh iya. Sekarang kami minta kepada Bapak Ibu untuk berkolaborasi atau sama temannya, sama sekelasnya. Saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu. Ini kita sekarang ditugaskan membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan seperti apa yang kita inginkan berlaku di kelas kita, itu mohon Bapak Ibu tuangkan di dalam kertas ini. Misalnya yang bersifat negatif aja dulu, yang pakai kata dilarang atau menggunakan kata tidak boleh di kelas itu, tidak boleh apa misalnya, tinggal ditulis di sini ya. Kemudian dilarang apa ya, mohon diisi Bapak Ibu ya, paham ya? Atau gini Pak Iwan, kita buat kata negatifnya dulu, kata negatifnya, setelah itu kita membuat kalimat positifnya. Kalimat negatifnya dulu, seperti Bapak Ibu telah membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Sudah Bapak Ibu melakukan peraturan kelas? Sekarang kita akan bersama-sama kita satukan persepsi kita, peraturan kelas itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu tuangkan di kertas yang kami bagikan, nanti Bapak Ibu tempelkan di sini. Boleh Bapak Ibu menggunakan kalimat negatifnya dulu. Ibu tanya, Ya silakan. ya, antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru sendiri atau ada kesepakatan dari Iya. guru dan siswanya? Ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya guru yang membuat, cuma satu pihak. Kalau kesepakatan kelas kita buat itu bersama anak murid kita, di mana dalam satu kelas ini guru dan murid berkolaborasi atau menyepakati apa peraturan yang ada di kelas, sehingga anak-anak bisa mematuhi kesepakatan yang mereka buat seperti itu, sehingga masuk kelasnya akan nyaman, aman, dan tentram seperti itu. Silakan Bapak Ibu membuat peraturan kelas dulu. Per orang dulu, nanti kita ganti. Misalnya contohnya hadir tepat waktu, itu peraturan kelas. Terus berbaris di depan kelas, bisa juga seperti itu. Ya bisa. Baik, bisa langsung Ibu, Bapak Ibu diisi. Kita coba memaksimalkan waktu. Langsung diisi. Peraturan Kelas dulu.
Gini aja Bapak Ibu, kita buat 2 kelompok ya. Silakan Bapak Ibu berkelompok. 4 kelas, 4 kelompok. 2 saja itu. 4 ya, 4 kelompok. Silakan Bapak Ibu berkelompok. Bagaimana Bapak Ibu membuat peraturan di kelasnya? Saya rasa peraturan kelas itu sama nanti Bapak Ibu ya. Siapa lagi yang belum? Banyak peraturan di kelas itu. Oke, Bapak Ibu bisa. Lewat. Ya. Kita pegang. Kelompok 3 ini ya. Beda di kelas saya. Pak, tapi kurang. Baik, tinggal kelompok 2 belum ada ini. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 1 tapi 5 itu sih. 1 tapi 5. Harusnya 1 orang 1. Baik, kita coba bacakan satu saja ya masing-masingnya perwakilan pendapat dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Oke, bagus. Itu kelompok 1. Kelompok 2, tidak boleh ribut. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3, tidak boleh melakukan kegaduhan di dalam kelas. Ya, sama dengan ribut tadi ya. Oke, yang lain yang tak sama. Tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Oke, mungkin bisa kita sambil kita tambahkan di sana, Ibu. Kemudian dari kelompok 4, dilarang bermain di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya. Ini, absensi. Kita sepakat Bapak Ibu, masing-masing kelompok kita ambil
satu peraturan kelasnya ya. Peraturan yang pertama tadi tidak boleh makan minum di kelas. Makan minum di kelas. Kemudian yang kedua tidak boleh di bawah, tidak boleh ribut. Ya. Ketiga, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Kemudian yang keempat, dilarang bermain di kelas saat KBM berlangsung. Ya, kita sudah dapatkan peraturannya. Sekarang sekali lagi Bapak Ibu, kita membuat kalimat positifnya. Jangan lagi pakai kata tidak boleh. Sesuaikan dengan jawaban masing-masing kelompok itu. Kelompok 1 tadi tidak boleh makan minum di kelas. Kira-kira apa kalimat positifnya untuk nomor 1 tadi? Ada kata tidak boleh. Ya, makan dan minum saat istirahat. Ya, boleh. Makan dan minum di luar kelas atau saat jam istirahat. Ya. Saat jam istirahat. Ya, bagaimana Bapak Ibu, kita sepakat ya? Berarti masih bisa dong di dalam kelas. Ya. Kelompok Di jam istirahat. 1. Meskipun di jam istirahat berarti boleh ya. Oke. Kelompok 2. Saat jam istirahat. Saat jam istirahat. Sip. Kita ke kelompok 2. Kelompok 2, sudah ada jawaban? Kelompok 2, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Di situ peraturan kelasnya tidak boleh ribut di dalam kelas. Kata ribut biasanya itu bisa diartikan positif dan negatif. Saat belajar itu tentu ribut, maksudnya ribut saat belajar, maksudnya ada tanya jawab, ada apa segala macam, itu bisa ribut. Karena tidak mungkin kalau ada tanya jawab, ada apapun kerja kelompok segala macam, itu pasti ada suara. Tapi Itu yang namanya dimaksud di sini ribut yang negatif. Iya. Oke, sekarang positifnya apa? Positifnya boleh melaksanakan ribut dalam, misalnya ribut yang positifnya yang menyenangkan lah istilahnya. Biar anak-anak nggak ribut maksudnya. Apa? Biar nggak ribut. Itu dia. Jangan pakai kata dilarang. Fokus ya, fokus saat belajar gitu. Ya. Baik, fokus. Atau konsentrasi aja. Konsentrasi pada Selalu saat jam belajar. konsentrasi di saat. Ya, konsentrasi. Selalu Saat konsentrasi. belajar, di saat belajar. Konsentrasi aja. Konsentrasi aja. Saat Ya, belajar, ya. saat belajar. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah ada jawaban. Saat belajar. Tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Ayo kelompok 3, Kalimat silakan. positifnya. Meminta izin ketika Bila ingin keluar kelas, maka harus izin dulu kepada guru. Bila ada keperluan misalnya. Ya. Berarti Ya. kita disederhanakan kalimatnya, kita meminta sederhanakan lagi kalimatnya, atau begini, minta izin dulu. Nah, ya minta izin dulu.
Ya. Minta izin Minta izin. ketika Saat keluar kelas. Saat keluar kelas. Minta izin Saat keluar kelas. ingin keluar kelas. Ya. Baik. Minta izin jika ingin keluar kelas. Kita ke kelompok 4. Ayo, kelompok 4 sudah ada jawabannya. Apa? Sebut. Tertib dan disiplin ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tertib dan disiplin ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Baik. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dapat kalimat positif dan negatif. Yang pertama tadi negatif, ya, itu peraturan. Kalau peraturan biasa dibuat secara sepihak atau dibuat dengan bersama anak-anak, tapi itu yang biasa disebut dengan kesepakatan kelas juga. Ya, peraturan. Sedangkan keyakinan ini dibuat bersama, tapi sifatnya positif dan itu harus ada di setiap kelas kita. Ya, diharapkan setelah kegiatan ini mulai nanti atau besok masing-masing dari kita semua membuat keyakinan kelas masing-masing. Karena keyakinan itu akan kita tanyakan ketika mereka memiliki masalah. Ya, mungkin bisa diselesaikan slide 3-nya, Bu. Oh ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya mengambil alih ya slide ke berikutnya, yaitu topik 4 yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi pemicu seseorang untuk mengambil sebuah tindakan. Ketika ada masalah di kelas dan di luar kelas, itu pasti ada tujuannya. Karena anak itu ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama yaitu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Bisa dilanjut? Nah, ini penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, dan rumah. Nah, ini biasa kita sebut dengan kebutuhan primer, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan untuk merdeka, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kebutuhan fun atau kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bersantai, berbahagia, masuk ke dalam kesenangan. Bercanda termasuk, tertawa, refleksi, yaitu kesenangan. Kemudian yang kelima, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Jadi anak-anak itu melakukan sebuah tindakan baik itu yang positif atau negatif, ada tujuannya, yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Misalnya mohon maaf kita sebut namanya kayak si Agung kemarin, dia itu membuat tanda merah di sininya dengan cara dicubit. Kira-kira masuk ke kebutuhan mana? Si Agung itu membuat tanda merah di sininya. Kira-kira masuk, dibuat oleh temannya. Dia yang memerintah temannya, tolong cubit saya sampai merah, sampai ada tanda X di sininya. Kira-kira masuk ke kebutuhan yang mana menurut Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup? Bukan. Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Bukan. Apakah itu termasuk kesenangan? Atau kebebasan? Kalau penguasaan itu, lihat di sana penjelasannya itu. Harus ada yang ingin dikuasai. Menguasai teman misalnya. Itu dia lakukan sendiri. Apakah kebebasan berarti antara yang ketiga dan keempat? Ya. Kebebasan atau kesenangan? Apakah dia senang melakukannya? Apakah dia ingin bebas? Apa tindakan terkekang dari dirinya itu? Kenapa dia ingin bebas melakukannya? Ya, berarti cenderung ke kebebasan, ya. Kebebasan. Dia ingin bebas melakukan apa saja untuk dirinya sendiri. Oke. Baik. Kita lanjut. Ya. Ini 5, kita ke topik kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ini sangat penting bagi kita, materi yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini, yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai seorang manajer. Nah, di sini sudah ada indikator-indikator di mana kita dinyatakan sebagai seorang guru penghukum itu seperti apa, kemudian pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman sebagai teman itu seperti apa, sebagai pemantau itu seperti apa, dan manajer itu seperti apa. Kami bacakan sedikit saja ya di guru berbuat dan dampak pada murid. Kalau menghukum, guru itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sebagai posisi menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa dengan kamu begini. Dia membuat si anak ini merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, Bapak Ibu guru mungkin banyak ya memelas kepada anak-anak ini. Lihat contoh di sana. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ya, itu berarti posisi kita sebagai teman. Nah, kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Ya, guru menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Ditanya kepada siswanya. Ya, di sini kita lihat dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Baik, lanjut yang terakhir, inilah posisi yang disarankan kepada kita semua. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berada di posisi ini, yaitu posisi manajer. Ya, di mana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa itu menemukan sendiri solusi dari apa yang menjadi permasalahannya dia.
ya, menuntut si anak ini bertanggung jawab atas tindakannya dia dan menemukan bagaimana bentuk perbaikan dari kesalahannya dia. Baik Bapak Ibu, kita lihat studi kasusnya. Kita bisa bedakan posisi kontrol penghukum yang 5 tadi, penghukum. Yang kedua apa? Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai penonton, kemudian yang kelima sebagai manajer. Oke, kita simak baik-baik perbedaannya di dalam studi kasus ini Bapak Ibu. Lihat aja dari video Hari Minggu dan suaranya belum. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Mau kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada yang seperti itu. Penghukum ya. Sekarang yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu
posisi kontrol ketiga sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi keempat sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi terakhir sebagai manajer. Ini yang ideal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Nah, baik. Coba lihat, terasa nggak perbedaannya itu dari kelima posisi kontrol tadi itu? Kita sangat diharapkan selalu berada di posisi manajer, seorang manajer ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini tadi studi kasus yang berupa video sudah betul-betul mewakili, ya. Ini yang berupa teks ini mungkin bisa kita skip saja, ya. Next. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke topik ke-6
kita ke topik ke-6 yaitu segitiga restitusi. Ada pertanyaan Pak ya? Dari posisi kontrol tadi, ya sekali lagi kembali dengan saya, guru bidang studi, ingin bertanya Pak kepada Bapak dan Ibu selaku yang mendesimasikan terkait dengan segitiga restitusi. Dari posisi kontrol tadi, penerapannya kalau di siswa yang normal mungkin bisa, tetapi ketika itu diterapkan kepada posisi siswa yang inklusif misalnya, yang memiliki berkebutuhan khusus, apakah itu bisa kita terapkan atau mungkin ada metode lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan kan? Pastinya nanti di terakhirnya ada di sesi tanya jawab ya. Tapi mumpung ini materinya sedang kita sampaikan, tidak ada salahnya juga. Ada pertanyaan, ini biasa dilakukan terhadap anak yang normal. Gimana kalau bagaimana strategi yang kita lakukan, bisa nggak menerapkan posisi sebagai seorang manajer itu kepada anak yang berkebutuhan khusus atau biasa diistilahkan dengan inklusif? Ya, sejauh ini, sejauh pemahaman saya, untuk 5 posisi kontrol ini tetap kita lakukan, tetap kita terapkan, baik itu di anak yang normal ataupun di anak yang inklusif. Tinggal pendekatannya seperti apa, mungkin itu yang membedakannya. Anak yang inklusif itu mungkin butuh pendekatan yang lebih lebih dekat lagi lah. Kalau anak-anak yang normal kan sudah kita lihat seperti itu contohnya, posisi manajer itu betul-betul mengintegrasi anak, menanyakan kepada anak sendiri apa yang menjadi bentuk perbaikan dari kesalahannya. Bukan kita yang menentukan, bukan guru yang menentukan, tapi anak itu sendiri yang ditanyakan seperti apa bentuk perbaikannya agar dia tidak lagi melakukan kesalahannya. Nah, untuk yang inklusif mungkin ya pendekatannya lebih khusus lagi. Bisa kita terapkan, justru inilah yang harus diterapkan. Kalau posisi penghukum sangat tidak diizinkan. Kemudian posisi kedua sebagai pembuat rasa bersalah itu juga ya tidak boleh juga. Posisi teman bila perlu jangan ya, kita diharapkan itu yang nomor 4 dan nomor 5 itu. Kalau bisa minimal yang nomor 4 itu sebagai pemantau. Di situ kita tidak menanyakan solusi, tapi kita berbagi solusi dengan anak kalau pemantau. Tapi kalau manajer, kita memancing, merangsang jawaban anak itu, mereka mencari sendiri bentuk perbaikannya seperti apa. Mungkin itu sedikit dari saya. Ada tambahan Ibu? Udah ya? Ayo lanjut, kita ke topik ke-6, yaitu segitiga restitusi. Ya, ada 3 di dalam restitusi itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah biasa dikenal. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di dalam kita melakukan restitusi atau perbaikan seperti tadi, kita lihat di video tadi di akhir-akhir si ibu itu menanyakan keyakinannya. Ya, masih ingat nggak?
si ibu tadi itu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Oh, seperti apa keyakinan sekolah? Ya, kemarin kami sudah mempraktekkan di kelas dan mengirimkan videonya. Sayang tidak bisa kita tampilkan, tidak ada banyak waktu untuk menampilkan video bagaimana kami melakukan restitusi di kelas, mempraktekkan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar tadi itu apa yang ingin dipenuhi, ya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sesuai dengan peristiwa ini? Nah, mungkin seperti itu kita tanyakan. Bisa next? Ya, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita diharapkan bisa menanyakan seperti itu. Ini istilahnya validasi kebutuhan. Kemudian, tadi apa tadi? Menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, di sini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti kelihatan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa yang lebih baik besok lagi? Nah, lihat, itu ditanyakan kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, itu semua itu menanyakan kebutuhannya. Apa tujuan dari kelakuannya dia itu, tindakannya dia itu. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Lihat, coba mulai dari sekarang ketika ada anak memiliki masalah, kita senantiasa menyempatkan diri menanyakan keyakinan. Tapi syaratnya kita sudah membuat keyakinan itu. Ya, kita buat dengan anak-anak kita seperti apa keyakinan kelas kita. Nah, mereka sudah menghafal, memahami dengan baik keyakinan itu. Nanti ketika mereka ada masalah, kita coba tanyakan. Nah, nanti akan muncul di akhirnya tujuan dari semua ini adalah memunculkan motivasi yang intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri atau kesadaran yang biasa kita bisa disebut-sebut oleh ibu kepala sekolah di lapangan kepada anak-anak kita itu mengharapkan kesadaran dari anak-anak itu, proaktifnya, bukan aktif saja. Ya, kalau aktif saja semua anak bisa karena diaktifkan, tapi proaktifnya, kesadaran yang datang dari dalam diri mereka, harusnya melihat sampah itu bagaimana, bukan karena disuruh baru mengambil sampah, tapi ketika mereka melihat sampah atau minimal memiliki sampah sendiri, janganlah dibuang sembarangan, minimal dikantongi dulu, kalau tidak ada bank sampah baru nanti dibuang.
Nah, itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Baik, berikutnya ini refleksi kita di akhir pembelajaran. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini direfleksi, tidak perlu dijawab langsung Bapak Ibu ya, cukup dijawab dalam hati saja. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah juga, kami sangat berharap 6 topik yang kami sampaikan ini bisa kita terapkan, khususnya bagi kami sendiri. Bahkan kalau bisa kita tidak hanya menerapkan di kelas kita, bahkan kita bisa berbagi kepada orang yang belum bisa menerapkannya. Baik, ini ada pantun, aura kasih pergi ke rumah Agnes Mo. Mana? Nongka teli, aneh. Makasih Mo. Baik. Breaking ya. Baik. Oke, udah azan, udah waktunya sholat. Breakingnya sedikit saja ya. Cukup ikuti teriakan semangat. Semangat, 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 semangat. Alhamdulillah. Baik, mungkin itulah yang dapat kami tampilkan hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wa akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mah terus. Tutup terus. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan dari kami CGP Angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami apa itu budaya positif? Sudah ya? Silakan Bapak Ibu diterapkan di kelasnya. Ya, semangat Bapak Ibu. Semangat ya, mulai hari ini kita terapkan apa itu budaya positif di dalam kelas. Itu kita membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas, dan keyakinan kelas. Tadi itu belum ya, kita tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang terdapat di dalam kelas atau nilai kebajikan pada diri kita dan diri siswa itu. Ya seperti itu ya. Seperti yang saya sudah buatkan tadi itu, ada keyakinan kelas, misalnya religius dan berakhlak mulia. Di mana kita dalam kelas itu selalu berdoa sebelum belajar dan lain. Berarti keyakinan kelas itu kita berakhlak mulia. Selanjutnya itu sikap pendiri. Di mana sikap pendiri ini percaya diri dalam menyampaikan pendapat ya, atau pendapat dari anak-anak dan menghargai pendapat dari anak yang satu dan anak yang lain. Yang ketiga, kerjasama dan kolaboratif. Di mana dalam kelas ini siswa diharapkan berkolaborasi antara siswa yang satu dan siswa yang lainnya, sehingga terjadi kolaborasi yang baik ya di antara siswa tersebut. Mungkin hanya itu pemaparan kami, diseminasi kami tentang budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu? Mantap? Mantap. Beri tepuk mantap buat CGP Angkatan 11. Tepuk mantap. Ke kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Mantap. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk menghadiri diseminasi kami. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yeni Fardila, selaku wali kelas 3B di SDN Negeri 1 Taliwang. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Lili Fitrianingsi SPD, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, seperti bagaimana cara menangani atau menghadapi siswa, bagaimana kita sebagai guru, sebagai teman kepada siswa, kemudian bagaimana cara kita membuat bersama-sama berdiskusi, membuat keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas itu diharapkan dapat menciptakan budaya positif baik bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.